Soal, apakah hakikat maksud yang sebenarnya tujuan kita menghadap kiblat? Jawab, secara spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kiblat syariat, thariqat, hakikat dan makrifat, dan kenapa kita menghadap kiblat, apa tujuan kita menghadap kiblat, yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi semua orang. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baik pula lah akhlaknya, dan jika dia tidak baik, maka tidak baik pula akhlaknya. Dia adalah qalbu atau biasa kita kenal dengan namanya hati. Hadis riwayat Bukhari. Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, qalbu mukmin baitullah. Qalbu orang yang beriman itu adalah rumah Allah. Tidak dapat memuat jatku bumi dan langitku, kecuali hati hambaku yang mukmin, lunak dan tenang. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam bahasa ilmu tasawuf, kiblat kita itu ada 4 tingkatan yang berbeda, yaitu Ka'bah, syariat, qalbu, thariqat, mursyid, hakikat, dan Allah, makrifat. Kiblat syariat adalah Ka'bah. Ke sana seluruh muslim menghadap wajah ketika beribadah. Kiblat thariqat adalah qalbu. Di samping menghadapkan wajah kepada Ka'bah, seorang yang telah menekuni thariqat menemukan metode untuk menyebut nama Allah, maka qalbu menjadi kiblatnya. Dari sana terpancar cahaya Allah yang terus-menerus dirasakannya. Dalam qalbu yang berada dalam dirinya tersebut, dia menemukan Sang Maha Sempurna. Benar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang telah mengenal dirinya, telah mengetahui letak qalbunya, kemudian dari sana dia menyebut nama Allah, maka dia telah mengenal Tuhannya secara perlahan-lahan. Kiblat hakikat adalah mursyid. Di samping menghadapkan wajah kepada Ka'bah sebagai syarat utama di dalam syariat dan merasakan getaran ilahi di dalam qalbu, maka seorang yang ingin memasuki alam hakikat wajib memiliki pembimbing rohani. Wajib memfokuskan pandangannya kepada mursyid yang membimbing rohaninya menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Junaidi al-Baghdadi berkata, makrifat kepada guru mursyid adalah muqaddimah makrifat kepada Allah. Mengenal guru mursyid adalah awal atau pembuka dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir tanpa adanya pembimbing, maka seseorang tidak akan sampai kepada alam hakikat, akan tersesat di tengah perjalanan. Harus ada seorang guru mursyid yang membimbing agar tidak tersesat, sebagaimana yang beliau kemukakan. Di antara hal yang wajib bagi para salik yang menempuh jalan kebenaran adalah bahwa dia harus mempunyai seorang mursyid dan pendidikan spiritual yang dapat memberinya petunjuk dalam perjalanannya, serta melenyapkan akhlak yang tercela. Yang dimaksud pendidikan di sini, hendaknya seorang pendidik spiritual menjadi seperti petani yang merawat tanamannya. Setiap kali melihat batu atau tumbuhan yang membahayakan tanamannya, maka dia langsung mencabut dan membuangnya.
Dia juga selalu menyirami tanamannya agar dapat tumbuh dengan baik dan terawat, sehingga menjadi lebih baik dari tanaman lainnya. Apabila engkau telah mengetahui bahwa tanaman membutuhkan perawat, maka engkau akan mengetahui bahwa seorang salik harus mempunyai seorang mursyid. Sebab Allah mengutus para rasul kepada umat manusia untuk membimbing mereka ke jalan lurus. Dan sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau telah menetapkan para khalifah sebagai wakil beliau untuk menunjukkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah seterusnya sampai hari kiamat. Oleh karena itu, seorang salik mutlak membutuhkan seorang mursyid. Mari kita lihat berbagai pengertian tentang kiblat. Yang pertama, kiblat ke arah tenggelamnya arah matahari masuk pada syariat. Yang kedua, kiblat i'tikad hati berbetulan dengan Baitullah masuk kepada thariqat. Yang ketiga, kiblat i'tikad hati berbetulan dengan Baitul Ma'mur masuk kepada hakikat. Dan yang keempat, kiblat i'tikad hati seakan-akan menghadap muka atau wajah kita kepada Allah masuk kepada ma'rifat kamalul yakin. Makna batin Baitullah dan Ka'bah yang menjadi titik sentral di dalamnya bukan hanya dipahami sebagai kiblat seluruh kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Dia memang arah pemersatu, simbol arah peribadatan. Soal, apakah hakikat maksud yang sebenarnya tujuan kita menghadap kiblat? Jawab, secara spiritual, ajaran menghadap kiblat tidak lain bertujuan membimbing umat agar senantiasa menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh jiwa raga serta akal pikiran, sekaligus menyadari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, bila benar-benar menghadap kiblat, seorang muslim tidak akan pernah merasa punya ruang atau waktu kosong tanpa pengawasan Allah. Maka seorang muslim yang benar-benar menghadap kiblat tidak akan pernah merasa punya ruang atau waktu kosong untuk melakukan keburukan dan kejahatan. Sebab sesungguhnya Allah senantiasa hadir dan mengetahui semua ruang, tempat, dan waktu. Sebuah riwayat menyebutkan, pada zaman dulu ada seorang tokoh besar yang menasihati anaknya agar tidak melakukan keburukan kecuali di tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sang anak tidak bisa melakukan keburukan apapun karena tidak ada tempat, ruang, dan waktu yang terlepas dari penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun cukup disayangkan, menghadap kiblat selama ini cenderung dilakukan untuk menggugurkan kewajiban ritual semata yang hampir tidak membekas secara sosial. Padahal ajaran itu menyimpan potensi yang luar biasa secara sosial. Perubahan menghadap kiblat secara sosial pun menjadi kebutuhan mutlak ke depan. Dari hanya menggugurkan kewajiban ritual menjadi menyuburkan makna sosial. Soal, apakah salah satu makna sosial yang bisa ditumbuhkan di saat kita menghadap kiblat? Jawab, salah satu makna sosial yang bisa ditumbuhkan melalui ajaran menghadap kiblat adalah upaya membangun kebersamaan dan kekompakan. Sejauh ini kebersamaan dan kekompakan menjadi kelemahan paling mendasar bagi umat Islam. Mereka senantiasa terpecah belah karena perbedaan-perbedaan yang ada. Padahal semua umat Islam tetap menghadap ke kiblat yang sama, apapun aliran fikih dan pemikiran mereka. Untuk itu, jangan sampai terjadi permusuhan, saling benci-membenci, saling sesat menyesatkan satu sama lain.
Karena sesungguhnya perbedaan pendapat adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, wahai Nabi Musa, pinjamkanlah kepadaku tongkatmu, biar ku belah laut kebodohan, yang jadi batas kebenaran melangkahi rumah nurani di kedalaman samudra hati. Wahai Alif Lam Mim, berdiri tegaklah di dalam diriku, agar aku dapat meraih pikiran yang lurus, keyakinan yang berdiri kokoh, jalan yang lurus, pandangan yang lurus ke arah yang satu. Jadikanlah hati ini keris yang siap menusuk hawa nafsu yang mencoba masuk ke dalam singgasana kolbuku. Di antara dengki, hasud, dendam, pemarah, iri hati, suka adu domba, merasa tidak puas, tidak suka melihat orang lain bahagia, suka mengajak maksiat, dan suka mengumpat. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.